Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi SQL ya. Kemarin Anda sudah saya berikan materi secara e-book begitu ya, semacam e-book atau e-slide begitu ya. Isinya tentang SQL begitu ya. Nah, di dalam materi kali ini kita akan bahas cukup banyak perintah SQL yang akan kita bahas begitu ya. Ada perintah SQL, ada operator di dalam field, ada statement distinct, ada statement where gitu ya, ada between, inline, kemudian logika dan order gitu ya. Oke, berikutnya adalah kata kunci select. Kata kunci select ini adalah satu apa itu? Bentar, saya full screen saja ya. Kata kunci select ini adalah salah satu kata kunci yang paling penting, gitu ya. Jika bukan demikian maka yang paling penting di SQL, gitu ya. Jadi di dalam DML, Data Manipulation Language, the most important thing adalah select, begitu ya. Karena select ini adalah beginning atau awal mula dari sebuah retrieval, sebuah query, begitu ya. Nah, Anda dapat menggunakan select untuk mengambil informasi dari sebuah database, gitu ya. Ketika Anda mempelajari cara menggunakan select, maka Anda telah membuka pintu di dalam sebuah database, gitu ya. Bayangkan database berisi informasi tentang film, judul. Di dalam film terdapat informasi judul, genre, studio, produser, tanggal rilis, serial, negara, bahasa, dan seterusnya. Dan bagaimana jika Anda hanya menginginkan judul film yang dibuat di India misalkan, gitu ya, maka kita bisa gunakan perintah select. Nah, perintah select ini adalah sebuah pernyataan yang dapat digunakan untuk mengambil informasi dari database. Secara sintaksis ini bentuknya seperti ini: select, kemudian kolom, kemudian from, begitu ya, from table name, begitu ya. Jadi select from table name. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, pernyataan select harus menyertakan hal berikut, gitu ya. Ada klausa select, gitu ya. Klausa select ini penentuan kolom, gitu ya, atau kita sebut nanti ada sebuah projection, gitu ya. Klausa select ini akan menentukan kolom-kolom mana saja yang akan tampil dari sebuah table atau beberapa table yang kita pilih, begitu ya. Sementara klausa from ini adalah yang menentukan tabel berisi kolom tercantum dalam klausa select. Jadi from ini adalah cangkangnya atau wadahnya, begitu ya. Sementara selectnya itu adalah hasil filtrasinya, begitu ya. Kita punya wadah yang banyak, kemudian kita pilih yang mana, itu kita pilih tentukan dengan from. Tapi di dalam wadah tadi kita ambil yang mana-mana saja, kita tentukan dari select. Nah, sebagai contoh ini ada select class name from employees. Nah, select class name from employees ini berarti kita akan mengambil data dari tabel employees, begitu ya. Nah, di mana yang kita ambil hanya atribut atau field last name saja. Di sini ada konvensi, begitu ya. Konvensi itu adalah sebuah kesepakatan, begitu ya, bahwa sebuah select last name ini adalah sebuah klausa, gitu ya. Klausa itu ya satu klausa, gitu, satu bagian dari pernyataan, gitu ya. Satu bagian dari satu hal yang bisa dianggap valid dalam sebuah perintah SQL, begitu ya. Nah, pernyataan adalah kombinasi dua klausa atau lebih, begitu ya. Jadi di sini select last name adalah klausa, kemudian from karyawan adalah klausa, begitu ya. Maka select last name from karyawan adalah sebuah pernyataan. Nah, di dalam sebuah pernyataan select ini ada dua hal yang utama, yaitu adalah proyeksi dan
dan seleksi, gitu ya. Proyeksi ini adalah upaya atau apa ya, suatu pengaturan yang ditujukan untuk memilih kolom, gitu ya. Nah, sementara seleksi itu adalah spesifik pada fitur-fitur yang ada di bukan fitur, spesifik pada baris-baris gitu ya, baris-baris pada sebuah tabel. Kalau kita punya tabel 2 ini ya, tabel 2 kemudian kita lakukan proyeksi begitu ya. Nah, maka yang kita tampilkan hanya beberapa field saja. Jadi Anda lihat warna biru ini kan menyatakan kolom ya. Jadi kolom saja, ini namanya proyeksi. Jadi ibarat Anda punya data mahasiswa, banyak fieldnya adalah 5, 10, tapi Anda hanya tampilkan 2, maka kita melakukan apa? Proyeksi. Begitu ya. Jadi tapi semua semua mahasiswa tampil, tapi yang ditampilkan hanya NIM dan nama, maka itu kita sebut sebuah proyeksi. Nah, kita bisa atur proyeksi ini di dalam sebuah select begitu ya. Nah, kalau seleksi ini lebih spesifik pada baris atau recordnya begitu ya. Jadi nanti ada where, from where. Nah, from where ini yang kemudian kita sebut sebagai seleksi. Jadi tahu ya bedanya proyeksi dan seleksi ya. Jadi proyeksi ini untuk menentukan atributnya, apa saja yang akan tampil, begitu ya. Sementara seleksi ini digunakan untuk memilih atau menerapkan syarat pada baris yang akan ditampilkan. Nah, ini kita punya data John sampai Hai, gitu ya. Hai ini orang Vietnam, gitu ya. Nguyen, gitu ya. Mungkin lah ya, saya yang ngawur saja. Nah, ada atribut 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 4 record, begitu ya. Jadi kalau Anda masih bingung atribut mana yang ke bawah ya. Jadi yang ke samping, gitu ya. Yang ke samping itu atribut. Kalau yang ke bawah ini, turun ke bawah ini yang adalah record, gitu ya. Jadi ID, first name, last name, salary ini adalah atribut. Kemudian row-nya John, Jane, Sylvia, Hai, ini adalah record. Nah, proyeksi itu memilih atribut mana yang akan ditampilkan di dalam SQL, begitu ya, di dalam hasil query SQL. Sementara seleksi itu adalah memilih baris mana yang hendak ditampilkan. Caranya bagaimana? Kita bisa melakukan proyeksi melalui select atribut from employees, begitu ya. Nah, atributnya apa? Kita pilih salary, maka yang ditampilkan hanya salary. Kemudian kita bisa melakukan seleksi dengan memberikan syarat ini ya, last name ini ya. Bentar, ini mengganggu saja ini ya. Where last name sama dengan siapa? Smith, gitu ya. Nah, like Smith, ya like Smith berarti yang mengandung kata Smith, begitu ya. Maka akan tampil gaji dari siapa? Gaji dari Smith. Jadi yang tampil itu bukan semua ini, tapi hanya 5.000. Kenapa? Karena dia merupakan hasil proyeksi dan seleksi, begitu ya. Nah, maka yang tampil 5.000. Kita juga bisa gunakan simbol bintang atau asterisk, gitu ya, untuk menampilkan semua. Ya, jadi ini berarti kita tidak melakukan proyeksi sama sekali, maksudnya itu kita ambil semua, gitu ya. Kita proyeksikan semua, gitu maksudnya, bukan tidak ambil sama sekali. Jadi kita proyeksikan semua atribut, gitu ya, dari tabel country, gitu ya, dan negara. Maka dia akan tampil semua. Ini kita juga melakukan proyeksi, gitu ya. Ini proyeksi atau seleksi? Proyeksi atau seleksi? Proyeksi, Pak. Proyeksi, karena tidak ada where di situ ya. Oke. Nah, ini lanjutannya, gitu ya. Jadi Anda ingin menampilkan proyeksikan beberapa kolom saja, Anda pakai koma-koma.
dari atributnya dari tabel apa location gitu ya. Nah, berikutnya adalah penggunaan operator aritmatik gitu ya. Nah, operator aritmatik ini sama dengan pemrograman lainnya, bahwa kita bisa menerapkan suatu operator aritmatik terhadap hasil query yang sudah dihasilkan dari proyeksi maupun seleksi tadi, begitu ya. Dengan menggunakan aturan dan panduan sederhana, Anda dapat menyusun pernyataan SQL yang mudah dibaca dan diedit, gitu ya. Dengan mengetahui aturan akan memudahkan kita dalam mempelajari SQL, gitu ya. Anda mungkin perlu mengubah cara suatu data ditampilkan, gitu ya, dengan melakukan kalkulasi atau melihat skenario what if, begitu ya. Maka kita bisa menggunakan operator aritmatik. Nah ini, misalkan bagaimana jika kita hendak menampilkan berapa sih gajinya karyawan kita, gitu ya. Jika saya naikkan 5%, gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah kita akan langsung diupdate datanya, atau hanya kita manipulasi tampilkan dulu, gitu ya. Misalkan sebuah perusahaan hendak memberikan bonus atau menaikkan gaji karena supaya bisa membantu misalkan, atau dapat keuntungan yang besar dari perusahaan, gitu ya, perusahaannya labanya besar, maka dia hendak menaikkan gaji. Nah, si direktur atau manajer keuangan kira-kira masuk akal tidak ini kenaikannya ini, kira-kira membebani membebani perusahaan atau tidak, begitu ya. Nah, kalau tidak membebani ya kemudian kita naikkan, gitu ya. Tapi kalau tidak, ya kita tunda, gitu ya. Tapi bagaimana kita mengetahuinya? Nah, kita bisa gunakan operator aritmatik, gitu ya. Nah, tipe kalkulasi ini semuanya memungkinkan menggunakan pernyataan aritmatik. Nah, Anda sudah familiar dengan pernyataan tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ini kemudian bisa kita gunakan aritmatik pada perintah proyeksi, begitu ya. Select last name salary plus 300, gitu ya. Tambahin 300, gitu ya. Nah, ini kemudian ini adalah gaji yang sekarang, begitu ya. Ini mouse saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Ya, jadi gaji yang sekarang, kemudian ini gaji yang ketika nanti dinaikkan, gitu ya. Nanti bisa kita simulasikan, gajinya jadi sekian, gitu ya. Nanti bisa kita ekspor atau kita lakukan kalkulasi totalnya perlu per bulan itu sekian ribu, ini dolar ini ya, dari sekian ribu juta mungkin ya, ratusan ribu atau juta dolar misalkan, gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa prediksi, masih masuk budget, gitu ya. Jadi perusahaan karena ini keuntungannya cukup lumayan, gitu ya, supaya motivasi pegawai, maka kita naikkan, gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi operator aritmatik bisa kita gunakan di dalam atribut yang ada di sini ya. Oke, presiden adalah urutan di mana Oracle mengevaluasi operator berbeda dalam pernyataan yang sama, begitu ya. Kita bisa mengatur presiden itu urut-urutan eksekusi perintah gitu loh ya. Jadi kalau Anda dulu pernah belajar C++, kali, bagi, tambah, kurang, begitu ya, itu kan ada urutannya. Nah, urutannya itu kemudian bisa kita operasikan berdasarkan urutan tadi. Jadi jangan sampai salah meletakkan urutan, gitu poinnya ya. Nah, jadi contohnya ini ya. Jadi pendahulu operator menggunakan tanda kurung ini akan berbeda, gitu ya. Jadi kalau tanda kurung kan artinya dalam kurung akan dieksekusi terlebih dahulu, begitu ya. Tapi kalau di sini ada perkalian dan penjumlahan, maka yang dieksekusi yang terlebih dahulu adalah perkaliannya, begitu ya. Perkalian ini memiliki derajat yang lebih tinggi, gitu ya. Tapi kalau pakai kurung, ya kurung ini yang lebih tinggi daripada perkalian, gitu ya. Jadi kalau ini dikali 100, ditambah 100 dikali
12. Nah, kalau ini dikali 12, baru masing-masing ditambahkan 100. Gitu ya. Ngerti ini ya? Gampang ya? Oke, berikutnya adalah 0. Nah, 0 ini adalah merupakan kata yang menarik. Jadi, sayangnya di Oracle ini, bukan sayangnya ya. Jadi, memang karakteristik di BMS itu macam-macam. Kalau MySQL itu tidak terlalu concern dengan nilai 0, gitu ya. Dia dianggap kosong, dianggap spasi string kosong dan seterusnya ya, 0 itu. Tapi kalau di Oracle ini dianggap sesuatu yang tidak diketahui, begitu ya, tidak ditetapkan atau tidak diketahui, sehingga begitu kita ditampilkan menggunakan operator aritmatik itu tidak bisa diproses, begitu ya. Maka 0 ini perlu perlakuan khusus kalau kita menggunakan Oracle, begitu ya. 0 tidak sama dengan 0 atau spasi kosong ya. Di SQL 0 adalah angka dan spasi adalah karakter. Jadi kalau kita tidak menggunakan aritmatik, perkalian penjumlahan, maka kita harus tahu bahwa itu adalah angka, begitu ya. Nah, tapi ketika dia 0, tidak ada isinya, begitu ya, tidak di-assign di situ, tidak bisa kita operasikan aritmatik, begitu ya. Kadang Anda tidak mengetahui nilai untuk kolom, gitu ya. Jadi nilai 0 itu manakala kita tidak mengetahui nilai untuk kolom atau nilainya itu tidak applicable, gitu ya. Applicable. Jadi contoh yang ekstrim, mungkin kalau Anda ada yang lahir di luar negeri di sini, lahir di mana misalkan New York gitu ya. Nah, di New York kira-kira KTP-nya keluar New York atau bagaimana? Saya kira KTP-nya tidak tahu ya. Yang jelas KTP itu kan alamat Indonesia gitu ya. Jadi alamat di luar Indonesia itu not applicable, maka dia akan bernilai 0 begitu ya. Jadi kotanya mestinya nilainya 0 begitu ya. Tapi tanggalnya ada begitu ya. Jadi kota 0 itu bukan berarti dia lahir di antah berantah, tapi karena dia lahir di luar teritori Indonesia, maka disebut 0 begitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini ya. Nah, ini Anda lihat. Nah, ketika kita bisa gunakan perkalian tadi menggunakan aritmatik, commission, kita berikan commission. Nah, ini kita bisa set commission ini apakah 0, apakah bernilai apa itu koma-koma begitu ya. Nah, ini begitu kita hitung berapa sih gaji bulanannya gitu ya, atau berapa sih gaji plus komisinya. Nah, rumus itu tidak akan berlaku manakala commissionnya ini bernilai apa? 0 gitu ya. Jadi supaya bisa ya, kita harus konversi 0 jadi menjadi nilai 0 begitu ya. Caranya bagaimana nanti Anda bisa browsing sendiri how to convert 0 into 0 gitu, into 0 gitu ya. Supaya nanti tahu bahwa King ini juga nanti dapat salary plus commission gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi 0 ini ya, sebagai informasi 0 ini tidak bisa kita implementasikan atau kita terapkan operator aritmatiknya sama dengan angka begitu ya, karena 0 itu tidak ada nilainya. Sehingga begitu dikalikan dengan angka ya atau dijumlahkan ya tidak ada nilainya begitu ya. Oke. Sampai sini jelas ya 0 ya. Tapi kalau Anda pakai MySQL aman ya. MySQL itu santuy gitu ya. MySQL itu tidak terlalu repyek, tidak terlalu ribet gitu ya. Ya, tapi di balik itu juga ada kekurangannya begitu ya. Oke, alias. Berikutnya adalah alias. Alias ini bisa kita gunakan untuk mempercantik hasil proyeksi gitu ya. Seringkali ketika kita menerapkan rumus-rumus tertentu, kadang kita bingung begitu ya. Ini namanya apa sih gitu ya. Nah, kalau tadi kita masukkan salary kali commission dan seterusnya kan jadi kurang cantik tuh fieldnya ya. Jadi di sini kurang cantik gitu ya karena terlalu panjang. Maka
kita bisa gunakan alias, gitu ya. Ada alias kolom, ada alias hasil seleksi semua itu bisa kita sebut alias, gitu ya. Nah ini, select last name as name, ya, commission as com, gitu ya, from employees, gitu ya. Nah kita akan tampil seperti ini, name commission, name commission, name commission, gitu ya. Atau yang bawah select last name, kemudian salary kali 12 menjadi annual salary. Annual salary itu gaji tahunan ya. Jadi kalau orang luar negeri itu ngitungannya tahunan. Jadi penghasilan setahun sekian ratus ribu dolar gitu ya. Wah, itu banyak gitu ya. Kalau kita kan gaji bulanan ya. Tapi jarang kalau kita ngitung tahunan gitu kan. Tahunan kan tidak lazim di Indonesia gitu ya. Nah, ini annual salary ini kalau kita beri alias begini, maka yang tampil adalah salary kali 12. Nah, jadi kurang meaning gitu ya, meaningless gitu ya. Tapi kalau kita beri alias dia akan meaningnya baik. Nah, berikutnya adalah operator rangkaian. Nah, kadang-kala kita bisa menggabung beberapa atribut menjadi satu alias tertentu begitu ya. Nah, jadi ini misalkan ya departemen ID dan departemen name gitu ya. Nah, ini kita gabung gitu ya. Atau name itu kan kemarin kompos gitu ya. First name, last name, first name, middle name, last name gitu ya. Nah, kita gabungkan. Nah, kita bisa gunakan ini ya, perintah ini bilah vertikal atau pipe gitu ya. Simbol pipe itu loh ya yang ada di keyboard keyboard Anda itu loh ya, di atasnya backslash ya. Nah, tergantung keyboardnya gitu ya. Nah, ini akan kita gabung. Tentunya penggabungan ini yang bertipe string ya atau varchar ya. Kalau tipenya angka tidak bisa gitu ya. Harus kita rubah dulu. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi departemen dan departemen ID digabung gitu ya. Pakai itu tanda pipe itu, kemudian ada spasinya gitu ya. Nah, ini gampang ya. Kemudian nilai literal gitu ya. Kita bisa menggunakan nilai literal untuk membuat sesuatu itu menjadi ada meaningnya gitu ya. Nah, ada ini. Jadi supaya gampang bacanya, King has monthly salary sekian dolar gitu ya. Nah, setiap orang kan nanti begini ya, dapat statement yang sama, maka kita bisa gunakan ini ya, select last name, penggabungan tadi ya, has stringnya gitu ya. Nah, ini ganggu aja ini ya. Rangkaian gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa karakter spasi mengikuti tanda kutip pembuka dan sebelum tanda kutip akhir gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika menghapus spasi? Apa yang terjadi? Ya hilang spasinya, nempel gitu ya. Nah, ini menggunakan contoh yang lain. Ya sama dengan tadi ya. Pakai petik tadi ya, petik 1 gitu ya. Oke, berikutnya adalah distinct. Ya, distinct ini adalah suatu perintah yang bisa menghilangkan baris yang duplikat gitu ya. Jadi kadang baris duplikat itu kan wasting gitu ya. Kita ingin tahu departemen mana saja, ada berapa departemen sih, maka kita bisa gunakan select distinct gitu ya. Dia akan menampilkan, kalau tidak pakai distinct akan tampil semua itu, ada 90, 90, 90, 10, 110. Nah, semuanya sebanyak departemennya atau sebanyak karyawannya. Nah, dengan distinct ini kita bisa membuat dia menjadi muncul sekali saja gitu ya, muncul sekali saja. Nah, ini jadi distinct itu letaknya di proyeksi ya, di dalam fieldnya ya. Jadi sebelum
sebelum statement kolom atau field itu kita bisa tambahkan select distinct atau tanpa distinct gitu ya. Apa ya kolom-kolomnya gitu ya dari tabel dengan syarat tertentu gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan deh? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, klausa where. Nah, where ini kita gunakan untuk melakukan apa tadi? Satunya proyeksi, satunya apa? Seleksi, gitu ya. Jadi untuk menyeleksi baris-baris mana yang hendak kita tampilkan. Oke, nah ini kalau tanpa seleksi maka kita tampilkan semua, gitu ya. Nah, jadi praktek tampil semua itu kurang baik ya, terutama kalau kita mau punya data yang sangat-sangat banyak, itu akan membebani server, maka kita sebaiknya menggunakan where gitu ya. Atau kalau kita membuka website kadang kan ada page 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya pagination kalau di dalam apa itu user experience gitu ya, UX gitu ya. Jadi sebuah informasi itu tidak boleh kita tampilkan semua karena nanti akan membingungkan karena banyak gitu ya. Termasuk juga membebani kinerja server, maka kita melakukan paginasi. Nah, paginasi atau pembagian halaman page begitu ya. Satu halaman isinya misalkan 10 record gitu ya. Nah, kita bisa gunakan perintah atau klausa where gitu ya. Nah, itu salah satu praktikalnya yang jamak gitu ya. Tapi ada kalanya kita juga spesifik, kita tidak menampilkan informasi tertentu. Jadi kalau kita cari data, maka kita biasanya menggunakan klausa where gitu ya. Nah, di dalam klausa where kita bisa menggunakan operator perbandingan gitu ya. Nah, operator perbandingan bisa kita gunakan sama dengan, lebih besar, kurang dari, dan seterusnya untuk tipe-tipe yang angka begitu ya. Kalau tipe string itu kita bisa gunakan sama dengan, atau gunakan like, atau apa itu, regex ya, regular expression gitu ya. Nah, ini contohnya, ini yang simple gitu ya. Nah, kita tidak menampilkan departemen atau menampilkan employees dari departemen 90 gitu ya. Siapa saja, maka kita lakukan proyeksi employee ID, last name, debt ID from employees dengan seleksi syarat departemen ID sama dengan 90 gitu ya. String karakter dan tanggal pada klausa where harus disertakan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi agak restrict di dalam Oracle ini, tidak sama dengan MySQL gitu ya. MySQL itu ya belum minta apa gua ngerti gitu ya. Tapi kalau di BMS yang lain, apakah di Postgre maupun Oracle, itu strict aturannya ya. Jadi string karakter dan tanggal harus menggunakan tanda kutip tunggal gitu ya. Nomor namun tidak dapat disertakan dalam tanda kutip tunggal. Jadi kalau tipenya itu angka, ya tidak boleh pakai itu karena dianggap string nanti gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Last name sama dengan Taylor. Nah, ini berarti yang sama persis gitu ya, yang sama persis mengandung kata Taylor gitu ya. Nah, atau John gitu ya. Nah, kemudian juga ada ini ya, pencarian karakter ini case sensitive gitu ya. Jadi di Oracle ini juga agak restrict juga pencarian ini case sensitive. Jadi kalau namanya huruf besar, huruf kecil, nah itu dianggap berbeda. Nah, supaya dapat huruf besar, huruf kecil, maka kita bisa gunakan tadi SQL upper, SQL lower gitu ya. Jadi ada function yang bisa kita terapkan di dalam ini di sini gitu ya. Kita tambahkan di sini upper gitu ya, upper kurung gitu ya. Nah, kemudian dia akan cocok baik huruf besar, huruf kecil, sikat semua gitu ya. Oke, ini perbandingan menggunakan tanggal ya. Jadi tanggal itu walaupun
1 Jan 2000 gitu ya, itu sebetulnya dia itu angka ya. Jadi kalau disimpan dilihat benar-benar di raw-nya, di physicalnya gitu ya, itu sebetulnya angka gitu ya, tapi dia menyatakannya sebagai tanggal. Nah, maka karena dia angka, kemudian dia mendukung ini gitu ya. Jadi walaupun pakai petik gitu ya, pakai petik ini, dia sebetulnya ini nanti kalau dikonversi dalam realnya itu sebuah angka gitu ya. Jadi angka berapa gitu, banyak begitu ya. Maka hire date kurang dari 1 Januari 2000, maka dia akan menampilkan semuanya yang kurang dari 1 Januari 2000. Nah, ini salary lebih dari 6.000, maka dia akan menampilkan semua yang gajinya lebih dari 6.000 gitu ya. Kalau ini IT programmer, maka dia akan menampilkan yang IT programmer persis gitu ya, nggak boleh beda gitu ya. Nah, kalau begini, apakah J3000 akan disertakan atau tidak menurut Anda, Dek? Ini pertanyaan ini. Disertakan, Pak. Ya, karena ada sama dengannya gitu ya. Jadi sama dengan itu menentukan gitu ya. Oke. Berikutnya adalah operator perbandingan. Nah, ada kalanya kita mencari sesuatu itu tidak hanya satu nilai, begitu ya. Jadi kalau ini kan kita cari yang satu nilai, maksudnya itu kita tahu nilai acuannya itu ini, ya 3000 gitu ya. Maka yang kita tampilkan yang kurang atau yang lebih gitu ya, atau yang sama persis. Tapi ada kalanya kita itu memerlukan beberapa syarat gitu ya, beberapa syarat, tapi yang secara logika itu bisa berada dalam range begitu ya, ini between and atau in atau like gitu ya. Nah, between and digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentang gitu ya. Perlu Anda ketahui between and ini lebih cocok yang bertipe angka maupun tanggal gitu ya. Jadi kalau string kurang sesuai, karena string itu bisa kita gunakan nanti pakai like, jelas ya. Jadi angka, tanggal itu boleh menggunakan between and. Jadi between bla 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 and bla 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 gitu ya. Nah, ini ya contohnya. Select last name salary from employees where salary between 9,000 and 11,000 gitu ya. Jadi dia akan menampilkan semua employee yang gajinya berada pada range berapa? 9.000 dan 11.000 gitu ya. Range itu berarti kan lebih dari sama dengan 9.000 dan kurang sama dengan ini ya. Ini kalau kita pakai logika N, nanti ada statement logika gitu ya, tapi dengan menggunakan between N ini sebetulnya secara makna itu sama dengan statement ini ya. Salary lebih dari itu dan salary kurang dari itu. Jadi kita bisa gunakan between N supaya hemat ini ya, hemat hemat sintaks gitu ya, hemat sintaks ya. Atau kita bisa gunakan in gitu ya. In ini mirip dengan or gitu ya. Jadi memenuhi syarat yang ada di sini ya. Nah, ini. Ketentuan in dikenal juga sebagai ketentuan keanggotaan gitu ya. Nah, ketentuan ini digunakan untuk menguji apakah nilai pada nilai yang dimaksud masuk dalam serangkaian nilai itu gitu ya. Nah, ini contohnya. Where country in UK CA gitu ya. Jadi dia menampilkan siapa-siapa saja yang memiliki negara UACA gitu ya. Nah, jadi kalau N tadi cocoknya between N gitu ya. Logic N ya. Tapi kalau or gitu ya. Or ini bisa menggunakan in ini. Jadi or ini begitu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi supaya hemat
sintaks OR, kita bisa gunakan in, gitu ya. Supaya hemat sintaks AND, kita bisa gunakan between AND. Oke, jelas ya? Jelas atau bingung? Oke, berikutnya adalah like, gitu ya. Like ini mirip, sebagian karakternya mirip, gitu ya, memiliki pola tertentu, gitu ya. Maka kita bisa gunakan like, gitu ya. Ada persen, ini mewakili urutan 0 atau karakter lain, gitu ya. Sementara underline untuk mewakili karakter tunggal. Jadi persen itu sembarang angka, sembarang string, gitu ya. Tapi kalau underscore itu satu saja, satu karakter saja. Nah, ini Anda lihat di contoh ini, last name like underscore o persen. Nah, underscore itu berarti satu karakter saja di depan, kemudian diikuti karakter o, begitu ya. Kemudian belakangnya sembarang, gitu ya. Mau satu karakter, mau berapa karakter, mau berapa kata. Nah, jadi persen itu seperti itu. Jelas ya? Jelas atau bingung? Nah, ini persen o, gitu ya, underscore o persen, gitu ya. Ini ya semuanya, gitu ya. Jadi Somersmith, Oak, gitu ya, dan seterusnya. Yang mo ini yang tidak tampil ya, karena kan tidak ada, dia tidak memenuhi itu ya. Atau boleh dicoba deh nanti ya, dicoba di mana, di Oracle, gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan ini ya. Anda perlu menunjukkan bahwa persen atau underscore bukan wildcard tapi merupakan bagian dari item. Escape, maka kita skip saja escape ini ya. Nah, ini contoh yang lain. Memiliki R pada job ID akan dikembalikan. Berarti ada yang kata-kata R persen ya. Maka di situ ada baik itu rep, baik itu clerk, baik itu proc, gitu ya. Semua akan tampil. Nah, null ini juga begitu ya. Jadi kalau not null atau null ini kemudian kita cari, maka dia juga tidak akan menghasilkan nilai, begitu ya. Tapi kita juga bisa menggunakan is null, begitu ya, is null. Nah, kita hendak mencari sesuatu yang belum kita assign, belum kita isi, belum kita apply data, gitu ya. Kita bisa gunakan is null maupun is not null. Nah, ini contohnya ya. Where manager is null atau commission pick is not null, gitu ya. Nah, kalau tahu angkanya kan pakai tadi between, pakai in, pakai sama dengan, gitu ya. Tapi kalau belum di-assign, kita bisa gunakan is null atau is not null, gitu ya. Oke, berikutnya adalah logika and or, gitu ya. Nah, saya kira Anda sudah ngerti ya, anak Tekom pinter-pinter kalau apa itu sistik ya, saya kira lah ya. Jadi kalau and, maka ketika duanya bernilai true, maka akan tampil, gitu ya. Kalau or, salah satu saja true, maka akan tampil. Kalau not, nah ini kebalikannya, gitu ya. Jelas ya, and or not ya. Jelas atau bingung? Jelas ya. Oke, berikutnya ada precedent. Nah, precedent ini ya sama. Jadi ada urutannya, begitu ya. Ada urutannya. Order 1 ini aritmatik, kedua rangkaian, ketiga perbandingan, keempat is not null like in, gitu ya. Kelima between, keenam not, ketujuh and, dan terakhir adalah or, gitu ya. Jadi ini urutannya, gitu ya. Jadi kalau kita menjumpai yang kompleks begini, maka kita harus ingat ini ordernya di sini mana dulu, gitu ya. Tapi itu nantilah kalau Anda benar-benar menjumpai yang kompleks, gitu ya. Oke, ini contoh yang lain. Oke, berikutnya adalah order by. Nah, order by ini kalau di sini memberikan ilustrasi bahwa informasi yang disortir dalam urutan menaik familiar bagi sebagian besar dari kita.
Kalau kita apa misalkan cari di Shopee, di Tokped gitu ya, biasanya cari apa misalkan cari headset gitu ya, headset untuk gaming gitu ya, maka kita bisa sort gitu ya. Kalau di Tokopedia itu kan biasanya ada menu filter gitu ya. Sayangnya konsepnya agak salah gitu ya. Jadi filter itu mestinya kan spesifik syarat tertentu gitu ya, tapi dia digabungkan kadang-kadang urut berdasarkan ini filternya apa gitu ya. Jadi yang paling murah, paling mahal gitu ya. Nah, kita bisa gunakan order by itu. Ini yang buat mencari nomor buku di buku telepon, mencari data di kamus, atau mencari lokasi berdasarkan alamat itu kemudian cukup mudah. Karena ada order tadi. Anda bisa bayangin kalau nggak di order nanti lompat-lompat gitu kan ya. Jadi kalau saya melakukan presensi NIM itu selalu saya order gitu ya. Saya order ya, supaya apa? Supaya gampang gitu ya. Sebab kalau tidak di order nanti ya lompat-lompat gitu ya. Oke. Urutan penyortiran default adalah menaik itu dari kecil ke besar gitu ya. Jadi ini translate-nya kurang oke gitu ya. Urutan sortir secara default adalah tuh kecil ke besar. Nilai numerik ditampilkan terendah hingga tertinggi gitu ya. Nilai tanggal tampilkan, nah ini kalau nilai tanggal itu yang paling awal gitu ya, paling awal berarti yang paling lama gitu ya, paling tahunnya belakang gitu ya. Nilai karakter ditampilkan dalam urutan abjad gitu ya. Nilai 0 ditampilkan terakhir dalam urutan naik dan pertama dalam urutan turun gitu ya. Dan seterusnya, ini dihiraukan saja kalau kita bingung. Yang penting tanggal dan angka itu, kalau tanggal itu yang zaman dahulu gitu ya, kalau angka itu yang 0, yang kecil gitu ya. Nah, ini ada kebalikannya, kalau menaik itu kan increment gitu ya, kalau menurun itu namanya decrement. Nah, ini kebalikannya, berarti yang paling baru gitu ya, paling baru kita urutkan gitu ya. Nah, ini alias kolom gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan alias gitu ya. Nah, di dalam order by gitu ya. Jadi tadi kita kasih nama date start gitu ya. Walaupun fieldnya aslinya namanya hire date gitu ya. Nah, kita boleh panggil order by date start gitu ya. Kalau saya lebih prefer langsung ke sini ya. Ini biarkan saja tampilan, jadi tidak ada masalah. Anda boleh pakai cara seperti ini, atau yang umum di database itu ya nama fieldnya supaya tidak bingung gitu ya. Oke. Kita juga bisa menyortir dengan kolom lain gitu ya. Nah, jadi tidak selalu apa ya, kolom utamanya itu yang akan jadi order by, ada kalanya kita kolom yang lain gitu ya. Nah, urutan pelaksanaan, nah ini urutan pelaksanaan ini sama dengan urutan apa tadi, precedence tadi. Nah, yang pertama adalah from gitu ya, kemudian begitu from selesai, eksekusi SQL select itu diurutkan atau tahapannya itu adalah from. Jadi semua diambil, kemudian jika ada syarat dispesifikan syaratnya, kemudian apalagi ada proyeksi, dipilih field tertentu gitu ya, kemudian baru terakhir hasilnya akan urut berdasarkan syarat order by-nya gitu ya. Nah, ada kalanya kita juga mengurut hasil query lebih dari satu kolom gitu ya. Jadi ada kalanya seperti itu. Dengan menambahkan koma saja di belakangnya gitu ya. Jadi di sini departemen ID, koma apa, maka dia akan diurut berdasarkan departemen ID, kemudian last name-nya. Jadi kalau ada 2020 ini ya, 2020 ini, maka yang pertama tampil adalah yang last name-nya paling kecil ya, V, kemudian ada Hardstein, ada F, ada H, di situ ada D, ada Matos gitu ya. Namanya lucu ya, Matos, ada Morgos gitu ya, Rats, Vargas dan seterusnya. Oke.
Ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek?